Ustadz, ini pertanyaan sebagai pertanyaan. Ustadz, bagaimana kondisi istri, anak dan orang tua? Apakah kita saling mengenal dan mengajak ke telaga ataukah seperti apa? Allah alam bisawab ya. Yang jelas ya, keluarga ini sangat berpengaruh satu dengan yang lainnya. Saling bisa memberi syafaat antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena Allah sebutkan dalam Al-Quran ya, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang beriman kemudian diikuti oleh anak-anak mereka yang juga beriman. Jadi ada orang soleh, anaknya juga ikut soleh. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kata Allah, maka anak-anak ini akan disertakan dengan kepada orang tuanya. Wa ma alatnahum min amalihim min syai', dan kami tidak akan mengurangi pahala orang tuanya. Kemudian kata Allah, kullu imri'in bima kasaba rahin. Adapun masalah dosa masing-masing menanggungnya. Jadi subhanallah, begitu rahmatnya Allah, begitu maha baiknya Allah. Ayat ini maksudnya bagaimana? Kalau ada orang tua soleh, dan kita tahu surga bertingkat-tingkat, ini sekedar ilustrasi. Kalau orang tuanya berada di surga tingkat 10, anaknya ternyata di surga tingkat 3. Kata Allah, alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka kami akan angkat anaknya menuju ke surga orang tuanya. Kata Allah, wa ma alatnahum min amalihim min syai', kami tidak akan kurangi orang tuanya ini. Secara logika, kalau yang di bawah mau diangkat, maka yang ini dikurangi. Jadi kalau orang tua di tingkat 10, anak tingkat 3 supaya bisa bareng, turunlah orang tua ke tingkat 7 supaya anak bisa naik ke tingkat 7. Namun Allah mengatakan tidak demikian. Aturannya tidak demikian di sisi Allah. Di sisi Allah, yang 3 diangkat ke 10 dan kami tidak mengurangi sama sekali orang tuanya. Ini luar biasa. Ya, adapun dosa tidak, orang tua tidak akan menanggung dosa anak-anak jika dia telah melaksanakan kewajibannya. Makanya Allah mengatakan kullu imri'in bima kasaba rahin. Adapun berkaitan dengan dosa masing-masing menanggungnya. Kata para ulama di antaranya Ibnu Katsir rahimahullah, ini bisa berbalik. Sekarang anaknya di tingkat 10, balik ya. Anaknya tingkat berapa? 10. Orang tuanya tingkat 1, hampir masuk neraka jahanam. Apakah bisa didongkrak naik bersama anaknya? Jawabannya bisa. Karena kata para ulama, dzurriyyah di situ alhaqna dzurriyyatahum, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami ikut sertakan dzurriyyah mereka. Dzurriyyah dalam bahasa Arab terkadang artinya anak-anak, terkadang artinya orang tua, nenek moyang. Seperti dalam surat Yasin Allah mengatakan, wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil masyhun. Di antara ayat mereka, kami mengangkat dzurriyyah mereka, kami mengangkat nenek moyang mereka Nabi Nuh alaihissalam di atas kapal-kapal yang berisi. Jadi dzurriyyah tersebut maksudnya Nabi Nuh, dan itu nenek moyang maksudnya. Berarti dzurriyyah terkadang artinya anak-anak, terkadang artinya apa? Orang tua. Sehingga para ulama menafsirkan ayat ini bisa berbolak-balik. Bisa jadi orang tua di atas, anak-anak di bawah diangkat ke derajat orang tua, dan sebaliknya bisa jadi anak-anak yang di atas, orang tua di bawah maka diangkat kepada derajat anak-anak. Makanya pada hari ini Subhanahu wa ta'ala, keluarga sangat penting. Bersama-sama. Kalau bisa ke telaga sama-sama, alhamdulillah. Kalau bisa ke surga bareng-bareng, alhamdulillah. Dan nikmat yang sangat luar biasa tatkala kita masuk surga bersama-sama. Makanya Allah sebutkan nikmat tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Surga Aden yang mereka masuk di dalamnya bersama orang tua mereka yang soleh, bersama istri-istri mereka yang soleh, bersama suami-suami mereka yang soleh, bersama anak-anak mereka yang soleh. Ini kenikmatan tersendiri. Antum bayangkan kalau antum saja tatkala umrah misalnya ketemu dengan teman lama, sudah lama enggak ketemu, sejak SMA lulus enggak pernah ketemu, 15 tahun kemudian ketemu di majelis ilmu di kota Madinah misalnya. Wih, kamu sudah baik sekarang, perasaan dulu kamu bajingan ya, sekarang sudah baik. Bahagia ketemu teman, sama-sama sudah ngaji, luar biasa bahagianya. Bagaimana kalau Anda udah lama ketemu dengan orang tua sudah meninggal terlebih dahulu, 10 tahun, 20 tahun kemudian meninggal, ketemunya di surga, bagaimana tidak bahagia? Bahagia luar biasa. Oleh karena kita tatkala di dunia ini harus saling mendukung antara anak dengan orang tua, suami dengan istri agar bisa masuk surga apa? Bareng-bareng. Adapun pertanyaan ini apakah bisa ngajak sama keluarga ke telaga? Mudah-mudahan bisa, saya tidak tahu dalilnya. Tapi di surga saja bisa, seharusnya di telaga juga apa? Mungkin, memungkinkan kalau memang sama-sama soleh. Mudah-mudahan. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya, apakah kita nantinya akan bertemu dengan Rasulullah SAW di telaga Al-Kautsar juga dalam kondisi tidak menggunakan busana? Jawabannya tidak, akan diberi baju oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi benar, tatkala dibangkitkan, tadi telah kita sebutkan hadisnya, yusyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan ghurlan buhman. Manusia akan dibangkit oleh Allah pada hari kiamat dalam kondisi tidak berpakaian, dalam kondisi tidak memakai alas kaki, dalam kondisi belum disunat, dalam kondisi tidak bawa harta.
kemudian Allah kasihkan pakaian kepada mereka. Yang pertama kali, awwalu man yuksa minal khalaiq Ibrahim alaihissalam. Kata Nabi, yang pertama kali dikasih pakaian oleh Allah Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi dikasih pakaian setelah itu untuk memuliakan mereka. Karena kata para ulama, kenapa Nabi Ibrahim pertama kali dikasih pakaian sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jadi ini dalil bahwasanya kalau ada seorang lebih dari satu dalam satu sisi, bukan berarti dia lebih secara total. Paham? Saya ulangi, kalau ada dua orang, salah satu memiliki kelebihan dari satu sisi, bukan berarti dia mengungguli yang satunya dari secara keseluruhan, ya. Bukan berarti Nabi Ibrahim lebih unggul daripada Nabi Muhammad SAW, tidak. Nabi Muhammad tetap lebih mulia. Namun kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam pertama kali diberikan baju oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata para ulama, karena waktu Nabi Ibrahim hendak dibakar, dibuka bajunya. Jadi dia membuka bajunya karena dipaksa untuk buka bajunya karena Allah Subhanahu wa taala, maka pada kiamat dia dimuliakan dengan sebagai orang pertama kali yang dipakaikan bajunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan kedua, apakah kita dapat mandi dan berenang di telaga Nabi? Atau cuma diizinkan untuk hanya sekedar minum? Antum nanti minta izin sama Nabi kalau mau. Saya nggak tahu ya. Ini haknya Nabi ya. Ini haknya Nabi ya. Saya tidak berani mengatakan tidak boleh juga. Hadis-hadis datang dalam kondisi apa? Minum. Mau mandi? Itu bukan urusan saya. Antum minta izin sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya sering takut kalau seandainya Allah mewafatkan saya dalam keadaan kafir. Apakah hal seperti ini diperbolehkan? Apakah ini termasuk berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala ya? Wallahu a'lam bishawab ya, tetap kita tidak tahu bagaimana akhir hayat kita. Tapi kita berhusnudzon. Seorang hamba tatkala beramal soleh dia berhusnudzon bahwasanya orang beramal soleh akan dimudahkan jalan kepada yang baik. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu." Setiap orang akan dimudahkan kepada takdirnya. Nah, kalau Anda mulai ikut pengajian, kemudian berbakti sama orang tua, mudah-mudahan itu langkah-langkah pasti menuju ke surga. Namun kita tidak boleh yakin, kita nggak tahu bagaimana akhir hayat kita. Ketakutan tersebut ada, namun jangan saya berlebih-lebihan. Kita kapan dianjurkan untuk takut? Tatkala kita bermaksiat. Kita bermaksiat supaya kita tinggalkan maksiat apa? Maksiat tersebut. Oleh karenanya, terutama tatkala seorang akan meninggal dunia, maka dianjurkan untuk berhusnudzon kepada Allah. Ya. Kata dalam hadis, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzanna billah, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai salah seorang dari kalian meninggal dunia kecuali dia berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala itu dia ingat tentang rahmat Allah, tentang luasnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Karena kan ada orang yang terlalu ketakutan sampai akhirnya dia meninggalkan kewajiban-kewajiban. Akhirnya dia malah dibawa oleh syaitan kepada hal-hal yang tidak benar dan sering suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala bisawab. Apakah ahli bid'ah bisa minum air di telaga Rasulullah selama mereka tidak melakukan kesyirikan? Allah bisawab. Saya katakan bid'ah bertingkat-tingkat. Oleh karena tatkala para ulama seperti Ibnu Abdul Bar menyebutkan tentang bid'ah-bid'ah yang menyebabkan orang terhalangi dari telaga Nabi, bukan seluruh bid'ah dia sebutkan. Ya. Sama bid'ah itu nasibnya sama seperti maksiat. Oleh karena sebagaimana yang terhalangi dari telaga pelaku bid'ah, demikian juga pelaku kezaliman. Tadi telah kita sebutkan pemerintah yang zalim juga terhalangi dari apa? Dan itu maksiat. Maksudnya yang terhalangi adalah pelaku perkara-perkara yang besar ya. Ya, tidak semua bid'ah bertingkat-tingkat ya. Sebagaimana maksiat juga apa? Bertingkat-tingkat ya. Ya, tidak semua pelaku maksiat terhalangi dari telaga dan tidak semua pelaku bid'ah terhalangi dari apa? Telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma kita tetap harus menjauhi segala bentuk maksiat dan kita juga harus menjauhi segala bentuk apa? Bid'ah. Afwan Ustaz, apakah Nabi Isa akan minum air dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau akan datang sebagai umat Nabi kelak? Wallahu a'lam bishawab ya. Zahir hadisnya setiap nabi likulli nabiyyin haudan. Setiap nabi punya apa? Telaga, dan Allah memuliakan masing-masing nabi. Ya, jadi status Nabi Isa tatkala datang di akhir zaman ya, dia tetap statusnya sebagai nabi, bukan sahabat. Oleh karenanya kedudukan Nabi lebih daripada apa? Sahabat. Nah, kalau kita Nabi Isa dikatakan sebagai umat Nabi, sebagai sahabat, maka kita katakan sahabat termulia adalah Nabi Isa, bukan Abu Bakar. Ya. Tapi status Nabi Isa adalah apa? Dia sahabat secara istilah, tapi secara syar'i dia bukan sahabat. Dia adalah seorang nabi. Hanya saja Allah punya ya cerita yang lain kenapa Allah menjadikan Nabi Isa akan muncul di akhir zaman dalam rangka untuk membantah orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa orang Yahudi mereka merasa telah menyalib Nabi Isa? Orang-orang Nasrani mereka merasa bahwasanya Nabi Isa adalah Tuhan. Maka di akhir zaman Allah akan bantah mereka semua.
Nabi Isa turun sebagai manusia dan tidak disalib. Bantahan terhadap orang-orang Yahudi yang mereka mengatakan, "Inna qatalna al-Masih Isa bin Maryam Rasulullah." Kami telah berhasil membunuh Nabi Isa, utusan Allah. Kata Allah, "Wa ma qataluhu wa ma salabuhu, walakin syubbiha syubbiha lahum." Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak membunuhnya, mereka tidak menyalibnya, akan tapi ada orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Ya. Barrafa'ahu Allahu ilaihi, akan tapi bahkan Allah mengangkat Nabi Isa. Jadi turunnya Nabi Isa ada hikmahnya tadi untuk membantah orang-orang Yahudi dan untuk membantah orang-orang Nasrani. Ternyata Nabi Isa tatkala turun ikut syariat Nabi Muhammad SAW, beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah sebagaimana Nabi yang lain. Ya. Makanya dalam Al-Quran Allah mengatakan tatkala menyebutkan tentang Nabi Isa berbicara sejak kecil. Ya. Qala inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Nabi Isa berkata, aku adalah hamba Allah. Allah berikan aku Alkitab sebagaimana nabi yang lain. Kenapa tiba-tiba Anda bisa mengangkat Nabi Isa sebagai Tuhan? Dia diberi kitab suci, apa bedanya dengan nabi yang lain? Nabi lain juga diberikan nama kitab suci. Apa spesial dia sehingga diangkat menjadi Tuhan? Maka Nabi Isa mengatakan, aku hamba Allah. Atani Alkitab, Allah memberikan aku kitab suci. Wa ja'alani nabiyyan, Allah menjadikan aku seorang nabi. Kemudian kata Nabi Isa, wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Allah menyuruhku untuk berbakti, menyuruhku untuk salat dan untuk bayar zakat, wa barram bi walidati, dan untuk berbakti kepada ibuku. Sama seperti nabi yang lain. Ya. Oleh karena antum dapati dalam kitab Injil yang sekarang yang diyakini oleh orang-orang Nasrani, Nabi Isa berdoa, Nabi Isa salat. Nah, kalau dia Tuhan dia berdoa, ngapain berdoa kalau dia Tuhan? Dia tempat dimintain doa, ngapain dia berdoa kalau dia Tuhan? Kalau dia Tuhan, ngapain dia sholat? Kalau sholat sujud sama siapa kalau begitu? Ya. Ini dalil bahwasanya dia seorang hamba Allah. Dalam Al-Quran disebutkan dia bayar zakat. Oh, Tuhan bayar zakat, bagaimana ceritanya? Oleh karena perhatian untuk Subhanahu wa taala, dia adalah seorang nabi dan diturunkan di akhir zaman bukan sebagai umat nabi. Dia punya umat tersendiri. Paham? Oleh karenanya dia punya telaga tersendiri. Dia punya telaga tersendiri. Wallahu alam bisawab. Afwan Ustaz, apakah benar tentang hadis kalau istri mengizinkan suami poligami dijamin surga? Masya Allah, saya juga ingin ada hadis seperti ini. Saya pernah bacakan hadis seperti ini, luar biasa kalau ada hadisnya. Saya rasa para laki-laki senang semua. Tapi hadisnya tidak ada masalahnya. Itu dalil bahwasanya agama bukan pakai perasaan. Pakai apa? Pakai dalil. Ya. Kalau orang pakai perasaan dia bikin hadis tadi, barang siapa yang sabar untuk dipoligami, suaminya punya istri kedua, maka pahalanya surga. Kalau dia sabar lagi sehingga suaminya punya istri ketiga, surganya naik lagi. Kalau punya sabar istri keempat, surganya naik lagi. Kalau ada hadisnya luar biasa, tapi enggak ada. Yang kan hadisnya dhaif, hadis palsu. Ustaz, tadi setelah mukadimah antum sempat menyebutkan tentang hari pembalasan setelah hari pembangkitan. Pertanyaan saya, bagaimana dengan orang yang mengetahui suatu dosa besar akan tapi dia tetap melakukan dosa besar tersebut, setelah itu dia bertobat, apakah dia tetap mendapatkan balasan dari dosa besar yang dilakukan? Ingat bahwasanya kalau sudah bertobat maka urusannya lain. Kalau bertobat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha penerima taubat. Dosa sebesar apapun kalau seorang bertobat sebelum meninggal dunia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di antara ayat yang sangat memberi pengharapan bagi kita orang-orang yang sering melakukan dosa, ternyata bukan syarat masuk surga tidak boleh melakukan dosa besar. Saya ulangi. Bukan syarat masuk surga tidak boleh melakukan dosa besar. Bahkan orang yang masuk melakukan dosa besar bisa masuk surga dengan syarat dia bertobat sebelum meninggal dunia. Ya. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dalam surat Al-Imran, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu iddat lil muttaqin." Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah. Bersegera menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Siapa orang bertakwa tersebut Allah sebutkan. Itu orang-orang yang berinfak, kemudian maafkan, menahan amarah. Allah suka kepada orang-orang yang berbuat baik. Kemudian kata Allah, di antara orang-orang bertakwa, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Dan orang-orang tatkala melakukan fahisyah. Fahisyah itu perbuatan keji, seperti zina dan yang semacamnya. Ternyata orang melakukan zina bisa masuk surga kalau dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang pertama. Ayat kedua Allah sebutkan dalam surat Al-Furqan. Jadi dalam surat Al-Imran Allah sebutkan, walladzina idza fa'alu fahisha. Di antara ciri-ciri penghuni surga orang-orang yang pernah melakukan semacam zina dan semisalnya.
Kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata penghuni surga. Dalam surat Al-Furqan Allah mengatakan, "Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq, wa la yaznun, wa may yaf'al dhalika yalqa athama, yudha'af lahu al-'adhabu yawm al-qiyamati wa yakhlud fihi muhana, illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan salihan, fa ulaika yubaddilu Allah sayyi'atihim hasanat." Dari akhir ayat kata Allah, Allah memberikan kepada mereka surga. Jadi Allah tatkala menyebutkan tentang ibadur rahman, Allah sebutkan di antara ciri-ciri ibadur rahman adalah orang-orang yang tidak pernah berbuat kesyirikan, orang-orang yang tidak pernah membunuh orang lain, orang-orang yang tidak pernah berzina. Ini ciri ibadur rahman. Nah, bagaimana kalau mereka melakukan demikian? Barang siapa yang berbuat syirik, barang siapa membunuh orang lain, barang siapa berbuat zina, maka dimasukkan dalam neraka jahanam, dilipat gandakan siksaannya. Kemudian kata Allah, illa man taba, kecuali yang apa? Bertaubat dan beriman dan beramal saleh, maka keburukannya akan dirubah menjadi apa? Kebaikan. Oleh karenanya ini dalil bahwasanya orang yang melakukan perzinahan pun bisa masuk surga dengan syarat dia bertaubat. Namun ikhwan, bukan berarti tatkala saya bacakan ayat demikian Anda menggampangkan, Anda mengatakan saya akan nanti sajalah kalau gitu bertobatnya. Anda tidak tahu kapan dicabut nyawanya oleh Allah. Dan tatkala seorang mulai memandang remeh suatu dosa, khawatir hatinya akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak terbetik lagi di dalam dirinya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal iyad billah. Saya punya teman selalu berdebat mengenai akidah. Teman saya ini hanya percaya kepada Al-Qur'an, tapi tidak percaya hadis. Bagaimana cara menasihatinya? Bilang, Anda gimana percaya Quran saja, hadis tidak percaya. Padahal Nabi Allah telah mengatakan, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuh." Apa yang datang dari Rasulullah maka ambillah, itu dalam Al-Qur'an. Ya. Wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasulullah, maka dia telah taat kepada Allah. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul. Ayat seperti ini banyak. Allah menggandengkan ketaatan Allah dengan ketaatan Rasulullah. Atiullah wa atiur rasul. Taatlah kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Ya. Kalau Anda hanya percaya kepada Al-Quran, Anda tidak akan bisa sholat. Bagaimana cara sholat? Dalam Al-Quran Allah hanya mengatakan, wa aqimus sholat, dirikanlah sholat. Tayyib, bagaimana cara azannya? Waktunya kapan? Berapa rakaatnya? Semua nggak ada dalam Al-Quran. Terus gimana cara sholat? Nggak bisa sholat kalau begitu. Cara haji, gimana cara haji? Dari awalnya, caranya tidak ada dalam Al-Quran secara lengkap, secara detail. Bayar zakat, gimana bayar zakat kalau tidak pakai hadis? Gimana cara bayar zakat? Berapa persen? Kali ini berapa persen? Bagaimana haulnya? Tidak ada dalam hadis. Kalau gitu Anda bukan orang Islam. Makanya dalam para ulama menyebutkan ada golongan namanya Al-Quraniyun. Al-Quran itu hanyalah orang-orang yang bersandar kepada Al-Quran, meninggalkan hadis-hadis Nabi. Secara hukum ini adalah kekufuran. Secara hukum adalah apa? Kekufuran. Karena orang yang meninggalkan hadis-hadis Nabi, dia tidak bisa menjalankan Islam. Dia tidak bisa menjalankan apa? Islam. Apakah seorang musafir diharuskan membatalkan puasanya walaupun ia mampu menjalankannya? Ini pendapat sebagian ulama, kalau tidak salah Zahiriyah, ya. Namun pendapat yang benar, bahwasanya orang yang bersafar, ya, maka dia boleh berpuasa dan juga boleh tidak. Dia orang yang bersafar boleh berbuka secara mutlak, tidak wajib. Namun apa yang lebih afdal? Yang lebih afdal tatkala dia dalam kondisi berat, ya, maka lebih baik dia buka. Bisa jadi hukumnya wajib kalau safarnya dalam kondisi berat. Karena Nabi SAW bersabda, "Laisa minal birri asyamu fi safar." Bukan merupakan kebaikan tatkala seorang berpuasa dalam kondisi safar. Ini dalam kondisi berat. Dia harus safar, naik kapal misalnya, ngangkat barang, kemudian keringatan, berat bagi dia untuk melanjutkan, maka sebaiknya dia berbuka. Tapi kalau safarnya ringan, naik pesawat, kemudian setelah itu dijemput, naik mobil ada AC-nya, setelah itu menuju ke hotel, ngapain dia berbuka? Kalau dia tidak merasa berat. Tapi itu pun boleh berbuka. Itu pun boleh apa? Berbuka. Namun kata para ulama seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, kalau safarnya ringan, kondisinya ringan, tidak ada keberatan, maka lebih baik bersafar, lebih baik berpuasa. Di zaman Nabi, tatkala mereka bersafar, ada di antara mereka berbuka, ada di antara mereka yang berpuasa dan tidak saling mencela di antara mereka. Ya. Kenapa saya katakan lebih baik dia berpuasa kalau ringan? Kenapa? Karena dia berpuasa di bulan Ramadan. Waktu yang sangat mulia. Yang kedua, dia segera melepaskan kewajibannya. Kalau dia tunda, masih ada kewajiban yang harus dia kerjakan. Yang ketiga, lebih ringan. Kenapa? Banyak orang yang berpuasa, sehingga dia berpuasa bersama orang-orang yang berpuasa, sehingga perkaranya lebih ringan. Maka jika seorang dalam kondisi muda, lebih baik dia berpuasa. Dalam Islam kita mengenal ada namanya amal jariyah. Apakah ada juga namanya dosa jariyah? Mungkin tidak dikatakan dosa jariyah, ini istilah aja ya. Tapi
statusnya dosa berjalan, mungkin dosa berjalan itu apa? Mungkin. Makanya Rasulullah SAW mengatakan man sanna sunnatan sayyi'atan, barang siapa yang mengadakan contoh yang buruk, ya, dosa dan yang lainnya, fa 'alaiha wizruha wa wizru man amila biha, maka baginya dosanya dan dosa orang yang mengamalkannya, dosa orang yang mengamalkannya. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan, setiap terjadi pembunuhan sampai sekarang, maka akan dipikul dosanya oleh anak Adam yang pernah membunuh apa? Saudaranya. Kenapa? Dia yang pertama kali memberi contoh tentang membunuh, kemudian diikuti oleh yang lain. Oleh karena hati-hati, termasuk orang yang melakukan bid'ah, dia tidak bertobat darinya, bid'ahnya diikuti oleh banyak orang, maka dosanya terus apa? Mengalir. Dosanya terus apa? Mengalir. Oleh karena bisa ada namanya dosa jariyah dalam pemahaman seperti ini, bisa jadi. Karena kalau dia punya andil dalam dosa dan dia tidak bertobat, dosanya akan terus mengalir berdasarkan orang yang mengamalkannya. Saya pernah mendengar ceramah seorang syekh, ya, bahwasanya ada seorang, dia berlangganan gambar porno kalau nggak salah lewat internet. Setelah itu dia kirim secara otomatis, setiap ada gambar porno yang datang pada dia, maka terkirim ke teman-temannya berapa orang, dan dia sudah langganan mungkin setahun. Setiap ada gambar terkirim ke email dia dan email teman-temannya. Qadarullah, ternyata orang ini meninggal. Suatu hari teman-temannya yang selalu menerima gambar tersebut mengunjungi, ternyata sudah meninggal. Maka mereka kaget, sudah meninggal tapi gambar terus apa? Jalan. Ini dosa jariyah mungkin seperti itu. Sama seperti seorang misalnya memamerkan auratnya, para artis yang memamerkan auratnya, ya, kemudian dia meninggal dalam kondisi tidak bertobat. Kalau dia bertobat urusan lain, ya. Dia tidak bertobat, maka setelah itu masih ditonton 30 tahun berikutnya, masih terus dosanya apa? Mengalir. Semakin banyak yang nonton, semakin banyak dosanya. Makanya bahaya orang kalau artis ditampil di televisi yang nonton jutaan orang, dosanya banyak sekali. Beda kalau cuma di kampung, yang lihat cuma orang kampung. Ini kalau satu yang ini sampai jutaan orang, membuat syahwat banyak orang, dosanya bertumpuk-tumpuk, mengerikan. Apalagi kemudian dia sudah meninggal, masih terus diputar film-film tersebut puluhan tahun sampai sekarang, dimasukkan dalam YouTube dan macam-macamnya, maka dosanya terus mengalir. Berapa kali idealnya seorang itu menghadiri majelis ilmu? Saya rasa ini tidak ada dalil tertentu, ya, tapi yang intinya di antara fungsi majelis ilmu, kita menghadiri majelis yang dihadiri oleh para malaikat. Ini bedanya antara majelis ilmu dengan majelis YouTube, ya. Kalau majelis YouTube mungkin, kalau majelis ilmu kita di masjid, malaikat hadir, Allah akan turunkan keberkahan, Allah turunkan apa? Rahmat, ya. Dan itu kita perlu untuk menjaga istiqomah kita. Ya, saya katakan seminggu sekali ideal, bagus, ya. Kalau kita punya pekerjaan, kalau nggak punya pekerjaan, semakin banyak semakin bagus. Tapi ingat, tidak boleh melalaikan apa yang lain. Kita punya anak, kita punya keluarga, kita punya suami. Ada sebagian istri semangat ngaji, ngurus suami nggak semangat. Ya. Hanya repot seperti ini. Ngaji terus, tapi penampilan bau, bajunya bau, nggak pernah perhatian, suaminya nggak selera. Ini juga salah seperti itu, ya. Oleh karenanya tetap kita ngaji, tapi harus memperhatikan kewajiban yang lain. Anak-anak juga diperhatikan. Saya rasa seminggu sekali kajian yang serius, ya, hadir majelis ilmu, saya rasa bermanfaat, ya, karena kita butuh ngecas iman kita, ya. Dengan majelis ilmu kita akan bertambah keimanan kita, ya. Alhamdulillah sekarang sarana banyak, ya. Kita bisa dengar radio, bisa nonton televisi, ya. Tapi kalau untuk hadir, semakin banyak semakin bagus selama tidak terlalaikan kewajiban yang lain. Tapi satu minggu sekali sudah cukup apa? Bagus dengan pengajian yang serius. Wallahu a'lam bishawab. Apakah organisasi Islam itu bid'ah? Organisasi tidak, ya, tidak bid'ah, ya. Organisasi perkara dunia selama itu tujuannya untuk akhirat, maka tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Organisasi ada organisasi besar, ada organisasi kecil, ya. Seperti pondok itu organisasi kecil, sama ada mudirnya, ada pengasuh pondoknya, sama saja, ada anak buahnya. Ini organisasi kecil-kecilan mungkin meskipun tidak terdaftar. Ini organisasi kecil-kecilan meskipun tidak terdaftar. Namun tatkala organisasi tersebut dijadikan sebagai ukuran wala dan bara, kalau bukan dari kelompok saya tidak mau ngaji misalnya, kalau bukan dari kelompok saya, dari tarbiyah saya tidak mau nikahi misalnya, ya ini masalah kalau begini. Berarti dia berwala dan al-bara bukan di atas Al-Quran dan Sunnah, tetapi di atas apa? Di atas organisasinya. Kalau begini, maka ini organisasi yang bid'ah. Ya, kita tahu seperti di India ada saudara-saudara kita namanya organisasi Ahlul Hadis. Dan itu ada pemimpinnya, ada anak buahnya, dan banyak teman-teman saya bermanhaj Ahlussunnah, bermanhaj salaf dari kelompok ini. Tapi mereka tidak menjadikan itu sebagai ukuran al-wala dan al-bara.
cinta dan benci gara-gara kelompok. Ini tidak boleh. Kalau sudah sampai cinta dan benci gara-gara kelompok, ya, kalau bukan ustaz saya tidak mau, kalau bukan dari saya tidak mau nikahi harus misalnya harus dari tarbiyah saya dan macam-macamnya, maka ini adalah organisasi hizbiyah, Wallahu a'lam bishawab. Saya pemuda berumur 24 tahun. Sejak kecil saya dibesarkan oleh kedua nenek kakek saya. Namun sekarang sudah tinggal dengan kedua orang tua dan juga kakek nenek dan jaga kakek nenek. Tapi hubungan saya dengan bapak agak merenggang. Menurut saya dia kurang adil dengan saya terhadap saudara-saudara saya sehingga saya sering makan hati. Menurut Ustaz, apa nasihat untuk saya terhadap kedua orang tua saya dan kakek nenek saya? Ya sabar ya ikhwan ya. Allah menyebutkan orang tua bagaimanapun kezalimannya harus kita bersabar. Kita punya kewajiban untuk berbakti. Kalau bisa nasihati dia, nasihat. Kalau enggak bisa, utur saja dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan kita balas kezaliman dengan apa? Kezaliman. Kata Allah, "Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma." Jika keduanya memaksamu untuk berbuat kesyirikan. Bayangkan ini dua orang tua musyrik. Sudah musyrik ngajak untuk berbuat syirik. Kezaliman apalagi lebih daripada ini? Inna syirka la dzulmun adzim. Kesyirikan kezaliman yang paling besar. Dia maksa kita untuk berbuat syirik. Kata Allah, "Fala tuti'huma." Jangan taati mereka berdua. Tapi kata Allah, "Wasabihuhuma fid dunya ma'rufa." Tapi pergaulah mereka berdua di dunia dengan cara yang baik. Kalau orang tua Anda zalim, Anda boleh kasih masukan sama orang tua. Tapi kalau dia tidak mau dengar, jangan Anda balas kezaliman dengan apa? Kezaliman. Jasa dia tidak akan pernah bisa Anda balas, ya. Lahirnya ada di dunia dengan sebab dia. Kalau tidak ada dia, Anda tidak akan ada di dunia. Belum lagi dulu mungkin dia yang merawat ibu Anda tatkala ibu Anda lagi mengandung Anda. Meskipun Anda bilang yang rawat kakek nenek saya, waktu kamu dalam perut yang cari makan siapa? Kalau bapakmu enggak kerja, mati kamu dalam apa? Kalau tidak dikasih makan ibumu gimana? Ya, secara zahir tidak ada makanan, bahaya. Mungkin kau lahir dalam kondisi cacat karena kurang asupan gizi dan macam-macam. Jadi bagaimanapun jasa orang tua kita tidak bisa kita balas. Maka tatkala dia berbuat zalim, jangan balas dengan kezaliman, tapi doakan. Kita ada amalan besar berbakti kepada orang tua bagaimanapun kondisi orang tua kita. Demikian saja para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf karena kekurangan dan keterbatasan ilmu.